أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذريته وأمته أجمعين، أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di pagi yang cerah ini, alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih memberikan kami semua nikmat kehidupan, nikmat nyawa, sehingga di pagi hari yang cerah ini kita masih dapat menghirup udara yang segar, dan itu semua tak luput, itu semua daripada nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling utama, marilah kita syukuri nikmat iman yang telah diberikan Allah kepada kita semua. Nikmat iman itulah yang akan menolong kita nanti kelak di yaumil qiyamah. Maka dari itu, marilah kita banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala dengan banyak-banyak menyebut kalimat Allahumma alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat menyertai salam, tak lupa pula kita hanturkan menyertai salam kepada junjungan kita, suri tauladan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan banyak-banyak menyebut kalimat Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Thayyib. Jadi di pagi hari yang cerah ini, Al-Fakir akan sedikit membahas mengenai khilafiyah di antara umat manusia. Sahabat-sahabat semua yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di tengah-tengah umat ini bisa dikatakan itu sudah terpecah belah. Sebab kenapa? Sebab dengan adanya khilafiyah, dengan adanya perbedaan, manusia saling salah menyalahkan, manusia saling caci mencaci, manusia saling tuduh menuduh, manusia saling ejek mengejek. Dengan adanya perbedaan di antara diri mereka, baik itu dengan karakter mereka yang berbeda, baik itu dengan pemikiran, argumen, pendapat mereka yang berbeda, dan apalagi dengan mazhab yang berbeda daripada yang mereka ikuti, saling caci mencaci. Bisa kita lihat sahabat-sahabat sekalian, orang yang tidak kunut dengan orang yang kunut itu saling tengkar mentengkar, itu saling caci mencaci, itu saling tuduh menuduh, itu saling ejek mengejek, saling salah menyalahkan. Padahal kalau kita melihat kepada imam-imam mazhab kita, coba kita lihat, coba kita tengok bagaimana adab mereka dalam memahami perbedaan di antara mereka. Kita lihat imam mazhab kita yang paling tua, yang paling besar, Al-Imam Abu Hanifah. Bukankah Imam Abu Hanifah berguru dan belajar kepada Ja'far Shadiq? Bukankah Ja'far Shadiq itu salah satu daripada keturunan Rasulullah SAW? Bukankah Ja'far Shadiq itu punya ayah bernama Muhammad An-Naqib? Muhammad An-Naqib punya ayah Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin punya ayah bernama Husain. Husain punya adik bernama Hasan, dan Hasan punya ibu bernama Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tembus sampai kepada Rasulullah. Pertanyaannya, sahabat-sahabat sekalian, apakah Sayyidina Ja'far Shadiq tidak mengizinkan Imam Abu Hanifah untuk mengeluarkan pemikirannya yang berbeda dari dia? Tidak, diizinkannya. Bahkan Imam Abu Hanifah diizinkan untuk menjadi seorang mujtahid, untuk mengeluarkan ijtihadnya. Lihat bagaimana adab mereka. Kita lihat lagi bagaimana Imam Malik, murid daripada Imam Abu Hanifah, sahabat-sahabat sekalian. Imam Malik diizinkan kepada Imam Abu Hanifah untuk menjadi seorang mujtahid, walaupun pemikirannya berbeda. Walaupun Imam Malik berguru kepada Imam Abu Hanifah dan pemikirannya itu berbeda, ijtihadnya berbeda. Karena memang sudah seperti itu, sahabat-sahabat sekalian. Yang perlu kita pahami bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak pernah menghendaki sesuatu yang sama. Tidak pernah menghendaki sesuatu yang sama. Makanya terkadang kita berbeda pemikiran, itu hal biasa. Kita berbeda karakter, itu hal biasa. Kita berbeda mazhab, itu hal biasa. Kita berbeda organisasi, itu hal biasa. Bagaimana kita lihat lagi murid Imam Malik, itu Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, teman-teman sekalian, itu kunut. Sedangkan Imam Malik kunut juga, tapi berbeda.
dari kedua imam tersebut. Imam Syafi'i kunutnya nanti setelah bangkit dari ruku, sedangkan Imam Malik kunutnya itu sebelum ruku. Ada perbedaan. Apakah mereka saling caci mencaci dengan adanya perbedaan di antara mereka? Tidak. Malahan saling puji memuji, malahan saling sayang menyayang, saling tolong menolong, saling lengkap melengkapi di antara mereka dengan adanya kekurangan dan kelebihan mereka. Luar biasa, tabarakallah. Yang anehnya sekarang, kita saling salah menyalahkan. Orang yang kunut dengan orang yang tidak kunut, itu saling saling menyalahkan. Aneh, sahabat-sahabat sekalian. Mau sampai kapan kita seperti itu? Sahabat-sahabat sekalian yang dimuliakan Allah. Kita lihat lagi, murid Imam Syafi'i bernama Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal. Bukankah Imam Ahmad bin Hanbal tidak kunut? Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i yang kunut. Tapi diizinkan Imam Ahmad bin Hanbal, sahabat-sahabat sekalian, untuk mengeluarkan ijtihadnya, untuk menjadi seorang mujtahid. Kemudian mengeluarkan ijtihadnya yang berbeda itu. Imam Sayyidina Ahmad bin Hanbal tidak kunut. Tidak kunut. Imam Syafi'i kunut. Sayyidina Ahmad bin Hanbal berguru kepada Imam Syafi'i. Apakah mereka saling bentrok? Apakah mereka saling caci mencaci? Tidak, sahabat-sahabat sekalian. Malahan mereka saling tolong menolong, saling memuji di antara mereka. Itulah bagaimana kalau kita memahami adanya perbedaan di tengah-tengah umat manusia yang Allah berikan, yang Allah kirimkan kepada kita, itu menjadi ujian yang terbesar. Agar apa? Agar kita bagaimana sebisa mungkin kita tumbuhkan hubungan yang harmonis, kita tumbuhkan hubungan yang nyaman, yang damai, tentram. Itulah tujuan daripada Allah turunkan perbedaan di tengah-tengah umat manusia. Sebab ingat, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah menghendaki sesuatu yang sama. Ingat teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak pernah memaksa hamba-hambanya untuk masuk ke dalam agamanya. Lantas kenapa kita saling salah menyalahkan, saling paksa memaksa untuk membuat dia masuk kepada satu organisasi? Ini juga yang sudah terjadi di kalangan umat manusia, yang masuk kepada organisasi Muhammadiyah dengan orang yang masuk kepada organisasi Nahdlatul Ulama. Itu saling caci mencaci, saling jijik menjijikan untuk bertemu. Padahal kalau kita lihat konsep sejarahnya, bahwa Kiai Haji Hashim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah dan pendiri Nahdlatul Ulama, itu satu guru. Lantas kenapa beda pemikiran? Itulah kenapa berbeda pemikiran. Karena sebab Allah tidak pernah menghendaki sesuatu yang sama. Dengan adanya perbedaan pemikiran, dengan adanya perbedaan karakter, dengan adanya perbedaan pendapat, perbedaan mazhab, maka entitas daripada kehidupan tersebut akan tampak, akan indah, akan muncul. Ingat sahabat-sahabat sekalian, kalau taman itu hanya satu macam bunga di dalamnya, maka ingat, yakin dan percaya, taman itu tidak akan tampak indah dilihat oleh manusia. Tapi kalau taman itu dimasukkan, diberikan, disusun dengan berbagai macam ragam bunga, dengan berbagai macam ragam warna, maka yakin dan percaya semua manusia yang lewat di depannya akan singgah di taman itu, sebab ada unsur keindahan dari taman tersebut karena berbagai macam ragam bunga dan ragam warna di dalamnya. Satu lagi logika, pelangi, sahabat-sahabat sekalian, kalau pelangi itu hanya satu macam warna, maka pelangi itu tidak akan indah dilihat oleh manusia. Tapi kalau pelangi itu, teman-teman sekalian, berbagai macam ragam warna, maka pelangi itu akan tampak indah dipandang oleh manusia. Itulah dengan adanya perbedaan, teman-teman sekalian, maka itu entitas daripada kehidupan kita, keindahan daripada kehidupan kita, itu akan tampak muncul jauh lebih indah, jauh lebih nyaman, jauh lebih bagus dengan adanya sebuah perbedaan, sahabat-sahabat sekalian. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi saya ingin mengimbau kepada seluruh kalangan umat manusia yang saling salah menyalahkan, yang saling caci mencaci di antara mazhab-mazhab yang dipilihnya karena berbeda dengan dia. Hentikan semua itu. Karena kita tidak boleh saling menghakimi, karena kita bukan Allah. Dengan adanya perbedaan, selama perbedaan itu sahabat-sahabat semua tidak keluar daripada syariat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka perbedaan itu bisa diterima.
Tapi kalau perbedaan itu sahabat-sahabat semua telah keluar daripada syariat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka perbedaan itu tidak bisa diterima di tengah-tengah umat. Maka cuma itu yang dapat saya sampaikan. Maka saya akhiri dengan ucapan, ingat sahabat-sahabat semua, tetap bersama, jangan sampai terpecah belah, mau dipecah belah. Jangan sampai mau dipecah belah oleh golongan-golongan yang ingin memecah belah kita. Kita harus menjadi umat Islam yang bersatu. Dengan adanya perbedaan, maka kita akan saling menghargai. Bagaimana caranya kita bisa saling menghargai? Bagaimana caranya kita saling tolong menolong dengan adanya perbedaan? Bagaimana caranya kita saling menghormati di antara sesama dengan adanya perbedaan di tengah-tengah umat manusia. Maka saya akhiri dengan ucapan, jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.